Halo. Ayo Kak. Aduh. Habis dari mana nih? Biasa lah, interview. Gila. Lancar gak? Lancar gak? Lumayan. Mantap. Gila gak sih? mantap. Tadi nanya dong. Gue kan tadi gak masuk kelas ya? Iya. Gara-gara interview. Terus ada menarik apa gak? Tadi sih kita kayak ngebahas ya tentang kasus aborsi, terus gimana pilihan si ibunya. Ibunya tuh dihadapin sama dua pilihan, ada pilihan pro life sama pro choice. Kalau misalnya pro life itu lebih mengutamakan kehidupan si bayi, sedangkan si pro choice lebih mengutamakan keputusan si ibunya. Setelah si ibu bayinya mau hidup apa enggak. Oh, gitu ya. Terus lu pada milihnya apa tadi? Kalau aku pro life. Kalau lu apa? Rang? Tergantung maksudnya gimana? Tergantung kasusnya, misalkan kasusnya itu pemerkosaan kan balik lagi untuk keputusan si ibu ya. Jadi gue lebih ke proses kalau tentang pemerkosaan. Tapi kalau untuk misalkan dua-duanya si ibu dan cowoknya ini sepakat untuk melakukan tindakan seksual, gue bakal cenderung ke Kalau lu Pin? Gue juga sama sih kayak Rangga, kalau misalnya itu tentang kasus pemerkosaan di mana hanya satu pihak yang diuntungkan mungkin ya. Kalau gue sih sama kayak Rangga gitu pilihannya. Maksudnya kayak tergantung dari kasusnya. Kalau misalnya kasusnya pemerkosaan, tentu gue akan milih pro choice karena lebih mementingkan si ibunya daripada si anaknya. Karena kalau misalnya anaknya lahir nanti tidak sesuai apa ya, nggak ada bapaknya gitu loh istilahnya, kan dari pemerkosaan kan, bapaknya banyak kan. Kita juga bingung lah nanti kayak misalnya kedepannya tuh masa depan si anaknya itu gimana. Betul. Nah, Iya, ngerti gue ngerti. Tapi kalau menurut gue ya, kan anaknya sudah ada di rahim ibunya, ya kan? Berarti secara teknis dia sudah hidup nih, ya kan? Dia tinggal udah mulai berkembang. Nah, berarti dengan hal itu harusnya dia sudah punya namanya hak hidupin. Dia udah punya hak hidup. oke. Gitu. Jadi nggak bisa dong langsung kayak main di aborsi aja. Ya. Iya betul sih. Tapi tergantung ibunya nggak sih? Kalau misalnya ibunya ada trauma tersendiri, terus tetap mau digugurin, ya itu pilihan ibunya kan. Tapi secara agama hukum, ya dong, secara agama hukum itu tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Tapi kenapa masih banyak orang yang lewatin jalan itu? Maksud gua kayak kenapa harus aborsi gitu? Kalau menurut gue ya, percuma juga kalau misalkan dilahirin. Kalau misalkan nggak disayang. Tapi hukum agama sudah tidak menyatakan kalau itu tidak diperbolehkan. Ya nggak? Tapi kalau misalkan ngebuang anak juga itu kan nggak boleh di agama. Kalau misalkan kita taruh di panti asuhan tidak membuang. Tapi apakah menaruh anak di panti asuhan akan menjamin masa depan anak tersebut? Setidaknya dia akan lebih bahagia kalau memang tidak dirawat dengan baik di keluarganya ya. Panti asuhan mungkin jalan yang lebih baik daripada aborsi gitu. Jadi dia tetap mendapatkan hak hidup, ya kan, dia masih bisa melakukan kegiatan dan aktivitas yang seperti pada anak-anak umumnya. Gitu. Tapi kalau menurut gue nanti bisa anak itu kalau misalnya dilahirkan tuh bisa jadi aib buat keluarganya. Iya. Bukan jadi anugerah dari Tuhan, tapi malah jadi aib keluarga. Oh, jatuhnya dia ini juga ya, di nama keluarga juga ya. Iya, bisa tetangga belum masyarakat luas. Sosial lebih parah loh. Hukum sosial. Dan pemerintah sekarang udah mengeluarkan peraturan tentang boleh mengaborsi kalau diperkosa sama orang lain. Oh, jadi ada ini ya, ada solusi. Ada Pemerintah sudah membuat mungkin ya jatuhnya kayak solusi kali ya. Tapi kalau misalkan nggak diperkosa gimana? Ya, kalau nggak diperkosa berarti mesti tetap dilahirin dong. Kalau tidak diperkosa kan karena keinginan keduanya dong pasti. Iya, kayak yang keduanya. Tapi kalau bapaknya lari, ayo. Ya, resiko. Itu resiko. Resiko Siapa dari suruh apa dia, yang Bang? telah dia perbuat nggak sih? Dia juga harus menerima kenyataan gitu kan. Kalau dia udah hamil gitu kan. Jadi jangan diaborsi sebetulnya. Ya gitulah, pesannya tuh buat anak-anak muda sekarang, janganlah. Misalnya kalau misalnya belum waktunya ya janganlah berbuat kayak gitu. Kalau misalnya sekalipun berbuat ya pakai alat kontrasepsi. Tuh. Nah, resiko tingkat kalau nggak pakai tuh tingkat ke ini ya Kelahir besar gitu. Iya, kehamilannya tinggi ya. Terus sih. kalian pernah nggak sih ngeliat video aborsi gitu kan serem banget. Waduh. Serem ya. Iya. Enggak, aku nggak pernah. Jadi ya lebih baik kalau misalkan berani berbuat ya berani bertanggung jawab menurut gue ya. Tuh. Tapi
setahu gue ya, aborsi itu ada banyak tipenya tuh. Jadi aborsi yang pakai obat, tau gak sih lu pada aborsi yang pakai obat, ya kan? Aborsi yang pakai obat. Ada juga kalau zaman dulu nih, setahu gua ada aborsi pakai dukun. Dukun aborsi itu kan, ya, dukun aborsi. Jadi itu ada tuh dukun. Tapi apakah itu legal? Karena kan kalau misalkan pakai obat, ibunya pasti sengsara, ya kan? Takutnya tergantungan, overdosis, ya kan? Kalau pakai dukun beranak belum tentu itu bakal berhasil. Ya itu mengancam kesehatan juga. Ya kan? Ya, Berarti bisa jadi pendarahan, bisa jadi kematian juga. Nah, berarti aborsi itu negatifnya lebih banyak dong. Iya mungkin negatifnya banyak, tapi misalnya kan tadi itu dalam kasus tertentu mungkin positifnya lebih banyak dalam kasus tertentu. Iya. Ya, sebenarnya aborsi itu emang buruk, maksudnya juga nggak dibolehkan kan sama agama mau hukum. Tapi karena ada suatu apa ya? Hal yang harus, iya, suatu hal yang tidak terduga dan tidak diinginkan, maka harus dilakukan aborsi. Ya kayak misalkan anaknya mati di dalam kandungan atau emaknya yang pilihan kalau dilahirin emaknya mati, itu bisa harus. Iya ada yang secara medis juga ya. Iya. Jadi aborsi sebenarnya nggak negatif, itu tergantung dari perspektif orang. Tergantung juga aborsinya tuh dalam kondisi apa kali ya, gitu ya. Tergantung medis juga. Iya. Menarik juga ya kita ngebahas aborsi gini. Iya. Ya kalau gue sih pesannya, kalau dari gue ya kita kalau masih muda jangan dulu lah ya, kuliah dulu yang benar, dia ngasih Karir dulu. Masa depan tuh penting gak sih? Penting banget. Nih misalkan kita punya anak sekarang, belum tentu anaknya bakal bahagia. Keuangan kita belum cukup, rumah kita nggak ada, mau tinggal di mana? Kalau jembatan ya kali bro, ya kan? Karena kita belum siap menjadi istilahnya jadi orang tua lah ya. Karena kita masih perlu banyak edukasi. Emosi kita juga masih belum terkendali kan. Betul. Harus dikasih tahu juga resiko jadi ibu, resiko jadi ayah tuh harus gimana. Betul. Edukasi. Berarti tadi di kelas seru juga ya? Lumayan. Ada sedikit interaksi dari dosen juga. Jadi keadaan kelas interaktif. Udahlah, gua cabut lagi ya. Oke. Biasa interview lagi. Semangat bro. Semangat ya. Gila, gue semangat banget kali ini. Ya. Bye-bye. Iya. Bye. Aborsi adalah tindakan menggugurkan kandungan untuk mengakhiri kehamilan. Ada berbagai penyebab seorang wanita melakukan tindakan aborsi, antara lain hamil di luar nikah, ketidakmampuan ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, hingga masalah dengan pasangan. Ada dua pandangan yang berbeda mengenai aborsi, yakni pro-life dan pro-choice. Pro-life adalah pandangan yang menentang adanya aborsi. Mereka berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Sedangkan pro-choice adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut. Dalam konteks moral dan etika, debat pro-life dan pro-choice tentang aborsi menunjukkan bahwa kehidupan manusia harus dihargai dan juga dijaga. Meskipun demikian, kita juga harus tetap mempertimbangkan pilihan dari masing-masing individu. Jadi, sebagai manusia yang bermoral dan beretika, kita harus bisa menghargai pilihan orang lain. Tentunya orang lain akan menghargai pilihan yang kita pilih jika kita bisa terlebih dahulu menghargai pilihan yang mereka pilih.